Bagaimana perjuangan Ismail dalam membela Palestina? Kita akan sapa Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM. Selamat petang, Pak Hamid. Selamat petang, apa Pak kabar? Hamid, kabar baik, Alhamdulillah. Pak Hamid bersama Pak JK 3 minggu lalu sempat bertemu dengan Pak Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas, dan bagaimana pandangan beliau atas perjuangan dan masa depan Palestina kala itu? Ya, dia tipe orang fighter yang selalu memiliki attitude optimis tentang Palestina, dan dia selalu bermimpi dan berikhtiar keras untuk mewujudkan perdamaian di sana. Nah, pertemuan kami sebenarnya belum cukup 3 minggu, karena pertemuan itu berlangsung tanggal 13 Juli pukul 5 sore. Baru sekitar Nah, 2 minggu ya Pak Hamid ya? ya, baru 2 minggu sebenarnya itu pertemuan. Nah, yang menarik, ketika kami bertemu dan mau berpisah, dia mengatakan, mengutip hadis Nabi, tuntutlah ilmu meski kalian harus ke negeri Cina. Lalu dia katakan, kalau ilmu bisa dituntut ke negeri Cina, perdamaian pun bisa kami lakukan melalui Cina. Karena memang akan ada pertemuan bilateral antara Hamas dan PLO atau Al-Fatah di Cina pekan lalu kejadian ini. Baik, Pak Hamid, Indonesia kan juga punya concern yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ketika pertemuan antara Pak Haniyeh, Anda dan Pak JK, adakah kemudian pesan-pesan yang disampaikan Pak Haniyeh almarhum dengan Pak JK kala itu? Oh iya, sangat keras. Tolong Pak JK sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam bidang perdamaian, turun tangan untuk 2 hal. Menjejaki kemungkinan rekonsiliasi kami dengan Al-Fatah. Sebab meskipun kami akan bertemu pekan depan di Cina, tetapi kan tetap harus dijaga. Jangan sampai ada pihak yang tidak menjalankan kesepakatan. Yang kedua, tolong Pak Yusuf Kalla dan timnya berikhtiar keras membantu orang-orang Palestina untuk memiliki tanah miliknya sendiri dan merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan segala harga yang harus kami tebus demi terwujudnya kedaulatan itu, kata Haniyeh kepada Pak JK. Pak Hamid, ini kan dalam masa perjuangan Palestina ini Haniyeh kehilangan anak, cucu, tapi ia tetap menyuarakan gencatan senjata. Apa yang kemudian ia ikut suarakan kala itu? Ya, sangat jelas dengan segala pengorbanannya, dia ingin sekali mewujudkan perdamaian, dia ingin sekali menghentikan kekerasan. Waktu itu saya bertanya kepada dia, jangan sampai hanya kamu sebagai pemimpin yang menginginkan perdamaian, tapi ada pemimpin lain dalam organisasi kamu yang tidak mau berdamai. Dengan tegas dia mengatakan tidak ada double kepemimpinan dalam struktur organisasi Hamas. Kami semua baik dan menginginkan perdamaian dengan tujuan utama dalam waktu dekat, hentikan kekerasan. Karena yang korban adalah ibu-ibu, orang tua, anak-anak kecil. Mari kita selamatkan ini demi kemanusiaan. Pak Hamid, gini, gencatan senjata beberapa kali gagal dilakukan. Apa yang terjadi dengan Hamas ketika Haniyeh sekarang sudah nggak ada? Saya kira sebagai organisasi perlawanan sudah teruji puluhan tahun keberadaannya, itu nggak ada masalah, tetap dia akan eksis. Karena tokoh paling karismatis dan pendiri Hamas, Sheikh Muhammad Yassin, ketika dibunuh, orang semua kan mengatakan Hamas akan habis. Ternyata tidak juga, padahal itu sudah 1/4 abad silam kejadian ini. Pak Hamid, Namanya perlawanan, baik. sebelum tujuannya tercapai, saya kira tetap dia eksis. Gini, setelah Haniyeh tewas, apakah kemudian kemerdekaan Palestina akan lebih dekat atau justru situasi akan makin panas? Semakin ribet. Masalahnya
ikhtiar mendamaikan mereka kan semakin jalan nih dengan keterlibatan katakanlah misalnya Cina, ya, dengan adanya ini kan memulai dari nol lagi kita ini. Hmm. Padahal mestinya yang harus kita pelihara Ismail Haniyeh, sebab dia adalah pemimpin yang secara serius mengikhtiarkan segala bentuk langkah dalam rangka mencapai perdamaian. Dia bukan tokoh yang angkat senjata, yang marah tanpa mau duduk berunding. Dia adalah tipe pemimpin yang mau duduk berunding membicarakan persoalan. Baik, Pak Hamid, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Ketika pembicaraan secara tertutup biasanya kan ada hal-hal yang kemudian tidak terekspos di publik, tidak terekspos di media. Adakah kemudian hal-hal soal rencana yang akan dilakukan kala itu oleh Haniyeh dalam waktu dekat hingga saat ini namun belum terrealisasi? Adakah diskusi-diskusi yang kemudian keluar saat itu, Ya, informasi? tentu saja bahwa dia mengatakan kami ingin sekali rekonsiliasi dengan Al-Fatah, apapun resikonya. Karena perjuangan kami harus perjuangan yang menyatu dengan kelompok lainnya. Itu idaman dia ketika dia sharing pendapat dengan kami waktu itu. Baik, Pertemuannya tertutup. Nah, saya ingin tekankan melalui media ini, 2 hari lalu saya dapat telepon dari salah satu petinggi Hamas. Mereka memberitahu saya agar saya sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa mereka telah bertemu dengan kelompok Fatah di Cina dan meminta Pak Yusuf Kalla proaktif dan menginginkan kami, saya dan Pak Yusuf Kalla bertemu lagi Haniyeh 2 atau 3 minggu ke depan. Dia sedang mengaturkan untuk membicarakan butir-butir kesepakatan di Cina dan minta Pak JK ikut andil dalam salah satu dalam butir-butir kesepakatan itu. Baik, dan satu lagi pertanyaan Pak, sekarang Haniyeh sudah nggak ada, sudah meninggal. Artinya apakah kesepakatan yang tadi sempat Anda sampaikan itu kemudian batal secara otomatis atau seperti apa? Tidak, karena itu adalah kesepakatan organisasi ya, bukan kesepakatan individu. Yang mungkin harus kita evaluasi dan nilai ke depan adalah sejauh mana percepatan implementasi dari kesepakatan itu. Nah, kita belum bisa memberi asesmen tentang ini karena para pemimpin Hamas sekarang masih dalam suasana berduka. Dan tadi saya ditelepon oleh pemimpin mereka minta memohon kalau bisa Pak Yusuf Kalla dan saya hadir dalam pemakaman tersebut pada hari Jumat 2 hari pekan, 2 hari mendatang. Baik, terima kasih Pak Hamid Awaludin sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan tentu semangat Indonesia sampai detik ini masih sama untuk perdamaian di Palestina. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya.